Tiara Febrianti Sumarna dengan NIM 511201306 akan menjelaskan bagian jenis-jenis biaya. Sebelumnya, apa sih biaya itu? Biaya adalah pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Dan untuk jenis-jenis biaya terdapat dua bagian, yaitu berdasarkan tujuan pengambilan keputusan dan yang kedua berdasarkan perilaku. Yang pertama, berdasarkan pengambilan keputusan, ada biaya relevan yang dimaksud biaya yang terjadi ketika suatu alternatif tindakan tertentu namun tidak terjadi di tindakan yang lainnya. Maka dari itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Dan yang kedua, ada biaya tidak relevan, yaitu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Maka biaya tidak relevan itu jumlahnya tidak akan mempengaruhi dan tidak akan dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Untuk yang kedua, berdasarkan perilaku, ada biaya tetap atau fiskos, yaitu biaya yang jumlah totalnya akan tetap konstan, tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu kegiatan atau aktivitas sampai pada tingkatan tertentu. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel atau semi variable cost atau mixed cost. Suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan juga biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap adalah jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen biaya variabel adalah suatu bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi dengan volume kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amelia dengan NIM 511201308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya bahan. Nah, yang pertama itu ada biaya bahan baku atau biasa disebut sebagai direct material. Nah, biaya bahan baku ini adalah biaya bahan yang secara langsung itu dipakai untuk memproduksi. Misalkan nih, kita mau memproduksi sebuah baju. Nah, berarti biaya bahan bakunya itu biaya kainnya. Nah, kemudian ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini adalah biaya bahan yang hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja. Misalkan nih ya, kalau baju, nah kita tuh bahan penolongnya itu adalah benang, terus juga kancing, manik-manik. Jadi untuk mempercantik gitu, untuk meningkatkan sebuah efisiensi dari si baju tersebut. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Nah, setiap kita mau memproduksi suatu bahan baku menjadi bahan jadi, kita tuh butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini tuh dibagi dua. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini tuh yang tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Misalkan ya, kalau misalnya untuk memproduksi baju gitu ya, kita tuh butuh penjahit. Nah, itu tuh penjahit itu tuh sebagai tenaga kerja langsung. Kemudian ada yang kedua itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, itu tuh adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan gitu dengan proses produksi gitu. Contohnya nih ya, satpam gitu, biaya tenaga kerja satpam, terus manajer pemasaran dan masih banyak lain gitu ya. Pokoknya kalau misalnya tenaga kerja tidak langsung itu bukan yang berhubungan langsung dengan produksi gitu. Perkenalkan, nama saya Salsa Nuraidah dengan NIM 511201307. Nah, di sini saya Salsa akan menjelaskan mengenai BOP, HPP, dan harga jual. Nah, yang pertama yaitu BOP. Apa sih kepanjangan dari BOP? BOP itu kepanjangan dari biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang nggak terduga, biaya yang nggak termasuk dalam biaya bahan baku ataupun biaya tenaga kerja secara tidak langsung. Nah, contohnya tuh kayak biaya listrik, biaya gas, biaya kemasan ataupun paper bag, terus seperti selai ataupun topping kayak gitu. Yang kedua yaitu HPP. HPP itu kepanjangan dari harga pokok produksi. Nah, HPP itu semua daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan sama si perusahaan yang pada periode atau waktu tertentu. Nah, mulai dari pengadaan si bahan, terus lanjut ke proses pembuatan hingga proses jadi siap untuk dijual. Nah, yang ketiga ada harga jual. Nah, harga jual itu adalah besaran yang dikeluarkan, dikenakan ataupun dibebankan kepada si konsumen. Awal mula usaha bulu tutu atau
sejarahnya mungkin ya ini. Nah, sejarahnya itu, nah sebelumnya kan usaha bulu tutu ini tuh dimiliki oleh Teh Anissa, nah atau Ibu Anissa. Nah, Teh Anissa ini tuh emang hobi gitu, emang hobi dalam membuat kue. Nah, kemudian karena kemarin tuh kan masa pandemi. Nah, selama masa pandemi ini tuh banyak waktu luangnya gitu Teh Anissa ini tuh. Dan akhirnya Teh Anissa tuh berinisiatif buat mencoba produktif gitu, mencoba untuk berjualan kue gitu kan. Nah, kemudian akhirnya Teh Anissa mencoba buat nyari-nyari resep gitu, nyari-nyari resep dengan nyoba apa, nggak sekali resep langsung jadi, tapi Teh Anissa ini tuh minta minta apa namanya tuh, minta pendapat dari keluarganya gini, ini enak atau enggak, kayak gitu-gitu dengan resep-resepnya tuh. Nah, kemudian alhamdulillah pas Juli akhirnya buka gitu. Nah, sebelumnya itu selama cari resep juga gitu ya, Teh Anissa ini tuh cari buat kemasannya gitu, buat kemasan dari bolu tutu ini. Nah, dan alhamdulillah gitu ya, dari awal Juli kita Teh Anissa mulai usaha bolu tutu ini, kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Nah, untuk pemesanan yang paling banyak itu di bulan Desember, yaitu sebesar 162 pesanan kue. Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri, Teh Anissa itu awalnya sendiri, tapi karena ya makin kesini makin banyak pesanan, jadi akhirnya Teh Anissa menambah tenaga kerja, yaitu sebanyak 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reynold Aksandi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga-harga pokok produksi biaya bahan-bahan. Yang pertama ada tepung terigu, banyak bahannya 6 kilo, harga bahan satuannya yaitu 10.500. Jadi 10.500 ini dikalikan 6 kilo sama dengan 62.000. Terus yang kedua ada tepung maizena. Tepung maizena banyak bahannya 1 kilo. Harga bahan atau satuannya 10.500 kalikan 10.500 ini dengan 1 kilo, jadi sama dengan 10.500. Terus yang ketiga ada telur. Banyak bahannya 162. Harga bahan atau satuannya 2.000. Jadi jumlah harganya yaitu 324.000. Karena si 2.000 ini dikalikan per 162 butir ini. Terus yang keempat ada susu bubuk. Dan susu bubuk ini banyak bahannya ada 70 piece. Harga bahan satuannya yaitu 3.000. Jadi 3.000 ini dikalikan 70 piece ini dan jumlah harganya 210.000. Yang kelima ada susu cair. Susu cair ini yang dibutuhkan banyak bahan ini 30 piece dengan harga 1.500. Jadi 1.500 ini dikalikan 30 piece. Jadi sama dengan jumlah harganya 45.000. Yang keenam ada gula. Yang dibutuhkan banyak bahannya 7 kilo. Harga bahan satuannya 12.500. Jadi di harga bahan satuan ini 12.500 kalikan 7. Jadi sama dengan 87.500. Yang ketujuh ada minyak. Minyak 2 liter. Harga bahan satuannya 11.000. Jadi 11.000 ini dikalikan banyak bahan yang dibutuhkan. Jadi sama dengan 22.000. Yang ke-8 ada vanili. Vanili dibutuhkan banyak bahan ada 50 piece dengan harga Rp100. Jadi jumlah 100 piece ini dikalikan 50 piece ini Rp100 sama 50 piece. Jadi sama dengan 5.000. Terus ada pengembang. Yang di banyak bahan itu 405 gram. Harga bahan satuannya Rp60.
dikalikan Rp60 dengan 405 gram ini jadi hasilnya 24.300. Jadi jumlah total semua banyak bahan ini yaitu ada 791.300 rupiah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tiara Oktaviani, NIM 511201311. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan biaya bahan baku apa saja yang digunakan untuk membuat 2 pieces bolu tutu. Bahan yang digunakan ada 9. Yang pertama itu adalah tepung terigu dengan banyak bahan 70 gram, harga satuan Rp10,5 dan harga keseluruhan Rp735. Yang kedua adalah tepung terigu dengan banyak bahan 7 gram, harga satuan Rp18 dan harga keseluruhan Rp126. Yang ketiga adalah gula dengan banyak bahan 91 gram, harga satuan Rp13 dan harga keseluruhan Rp183. Yang keempat adalah telur dengan banyak bahan 2 butir, harga satuan Rp2.000, harga keseluruhan Rp4.000. Yang kelima ada susu cair banyaknya 1 pieces, harga satuan Rp1.500, harga keseluruhan Rp1.500. Yang keenam ada susu bubuk 1 pieces, harga satuan Rp3.000, harga keseluruhan Rp3.000. Yang ketujuh ada minyak goreng, harga banyaknya 30 ml, harga satuan Rp14, harga keseluruhan Rp420. Yang kedelapan ada pengembang, banyak bahan 5 gram, harga satuannya Rp60, harga keseluruhannya Rp300. Yang terakhir ada vanili, 1 pieces dengan harga satuan Rp100, harga keseluruhan Rp100. Jadi total keseluruhan biaya bahan baku untuk membuat 2 pieces bolu tutu adalah Rp11.264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Komaningrum dengan NIM 511201309. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Berikut ini rincian biaya overhead pabrik bolu tutu. Yang pertama ada biaya overhead pabriknya yaitu biaya listrik. Harga satuan biaya listrik yaitu Rp50 dengan jumlah harga sebesar Rp8.100. Selanjutnya yang kedua ada biaya gas. Harga persatuannya ada Rp150. Selanjutnya jumlah harganya yaitu Rp24.400. Lalu yang ketiga ada slide atau toppingnya. Harga persatuannya itu Rp2.500. Selanjutnya dengan jumlah harga yaitu Rp405.000. Yang terakhir yang keempat ada biaya kemasan atau paper bag. Harga persatuannya yaitu Rp3.000 dengan jumlah harga yaitu Rp486.000. Setelah ditotalkan jumlah seluruhnya, jumlah harga yaitu Rp923.500. Nama saya Rofi Kiran Sakti. Di sini saya akan membacakan laporan harga pokok produksi UMKM bolu tutu periode 31 Desember 2020. Untuk bahan baku, persediaan bahan baku awal Rp100.000. Pembelian bahan baku Rp791.300. Persediaan bahan baku tersedia Rp891.300. Persediaan bahan baku akhir Rp153.244. Biaya bahan baku Rp738.056. Biaya buruh langsung Rp162.000. Untuk overhead pabrik, biaya listrik yaitu Rp8.100, biaya gas Rp24.400, selai dan topping Rp405.000, kemasan dan paper bag Rp486.000. Jumlah biaya overhead pabrik yaitu Rp923.500. Kemudian itu dijumlahkan dan menghasilkan biaya pokok produksi yaitu senilai Rp1.823.556. Dan untuk laporan harga pokok penjualan
UMKM Bolu Tutu periode 31 Desember 2020. Persediaan barang jadi awal 84.000, biaya pokok produksi Rp1.823.556. Lalu dijumlahkan dan hasilnya Rp1.907.556 dan kemudian dipotong oleh persediaan barang jadi akhir sebesar Rp156.000 dan hasilnya menjadi biaya pokok penjualan Rp1.751.556. Saya Dia Permatasari. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah UMKM Bolu Tutu ini menggunakan variable costing method, di mana harga pokok produksinya itu berubah sesuai dengan seberapa banyak bahan yang akan diproduksi. Perhitungan dan penggunaan biaya pokok penjualan merupakan hal penting dalam setiap bisnis besar maupun kecil. Dengan menggunakan metode perhitungan ini, perusahaan atau UMKM dapat dengan mudah melakukan penetapan harga untuk produk yang akan dijual. Pelaku UMKM mampu melakukan branding dengan merek yang mudah diingat oleh masyarakat, yaitu Bolu Tutu. Dan pelaku UMKM belum tahu akan pentingnya kesempatan dalam meraup pelanggan lebih banyak lagi dengan cara promosi di Instagram. Pengikut Bolu Tutu ini di Instagram belum begitu banyak. Promosi ini dilakukan untuk keberlangsungan usahanya hingga masa-masa yang akan datang agar usahanya lebih berkembang lagi. Dengan adanya keterbukaan pelaku UMKM pada saat wawancara akan pencatatan laporan keuangan, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha Bolu Tutu bisa melakukan laporan pencatatan keuangan dengan baik dan benar. Sarannya adalah berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut agar UMKM bisa lebih melakukan promosi sesuai budgetnya, masyarakat yang menjadi pasarnya dan wilayah jangkauannya. Dengan melakukan promosi sesuai jangkauan Bolu Tutu tersebut, kami berharap agar dapat meningkatkan penjualan produk Bolu Tutu dan membantu UMKM tersebut membuat peluang untuk tenaga kerja, khususnya untuk mengurangi pengangguran pada kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan UMKM berkembang lebih baik lagi dalam menentukan langkah untuk melakukan produksi serta dalam penentuan nilai produk Bolu Tutu lebih baik agar penentuan harganya juga bisa lebih tinggi lagi dan bersaing dengan produk lokal maupun internasional untuk kedepannya.